Sunnah Nabi itu demikian banyaknya. Sebagai tafsir dari Al-Quran, 6.236 ayat. Semua implementasi ayatnya dipraktekkan, dicontohkan, ditunjukkan, bahkan dinarasikan langsung oleh Nabi SAW. Qaulan wa fi'lan wa sifatan wa taqriran. Kata-katanya Nabi, prakteknya Nabi, ketetapannya Nabi, sampai sifatnya Nabi SAW. Hadirin, kita berikan contoh. Semua implementasi yang Nabi terapkan itu dikodifikasikan oleh para ulama kita dalam bentuk kitab hadis. Dan kitab hadis itu dibagi tema-tema secara tematik. Imam Al-Bukhari mengambil, meneliti, meriwayatkan. Walaupun beliau hafal banyak hadis, dicantumkan dalam Al-Bukhari kurang lebih 7.000 hadis. Dibagi 97 topik. Dari topik kitab Bad'ul Wahyi, legitimasi Nabi sebagai seorang rasul. Kemudian kitabul iman, penguat iman. Kitabul ilmi, bab pengetahuan. Sampai dengan kitabul buyu', bab bisnis. Sampai bab di pemerintahan. Imam Muslim punya kitabul imarah, bab pemerintahan. Ada babnya ekonomi, ada babnya politik. Ada bab yang terkait dengan konteks sosial. Dari mulai orang sehat sampai orang sakit, lengkap di dalamnya. Ada ayatnya, ada hadisnya. Anda beda pendapat masalah ilmu. Yang ini bismillah pakai jahar. Yang ini pakai sir. Jangan bertengkar dulu. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah. Allah yang tahu kebenarannya. Sambung dulu silaturahim. Selesaikan dengan sunnah Nabi. Lihat, cek di bab ilmunya. Apa riwayat yang menggunakan sir itu? Teliti riwayatnya. Sampai ke Nabi, ini riwayatnya. Ini jalurnya, ini sanadnya. Sebab Nabi mensirkan ini sebabnya, ini hasilnya. Yang meriwayatkan ini kondisinya seperti ini. Yang pakai jahar, ini dalilnya, ini nyambungnya, periwayatnya ini. Kapan Nabi baca jahar? Kenapa baca jahar? Ini situasinya. Maka ditemukanlah, oh ini ada 70 hadis. 70 hadis ini riwayatnya. Ada 4 bagian. Dibaca dengan jahar keras, dibaca dengan sir silent, tidak dibaca sama sekali. Dan Nabi pernah membacakan dengan jahar rakaat pertama dan selanjutnya tidak dibaca lagi. Jika ini yang kita lakukan, maka yang pertama kita mendapatkan pengetahuan yang lebih. Yang kedua, kita bisa mengerjakan ibadah itu dengan argumentasi yang kuat. Kita punya dalil. Saya sholat bismillahnya dijaharkan, ini dalil saya, argumentasinya ini, inilah yang nasabnya tersambung kepada Nabi SAW. Dan yang paling indah, alih-alih berselisih, kita bisa bertoleransi. Kalau si fulan baca sir, oh ini sanad ilmunya. Kalau saya baca jahar, oh ini alasannya. Kalau si fulan kunut, ini dalilnya, ini alasannya. Kalau dia tidak kunut, maka ini dalilnya, ini alasannya. Maka tidak ada lagi kemudian perselisihan yang satu dengan yang lainnya menjatuhkan vonis-vonis. Yang vonis ini pun bahkan beresiko saat dihisab di hari kiamat nanti. Apakah bisa kita mampu mengatakan si fulan berbuat bid'ah sementara ada dalilnya? Bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Nabi SAW ketika dihisab? Bahkan sekarang ada yang mengatakan dengan mudahnya, si fulan keluar dari Islam, si fulan kafir, si fulan begini, si fulan begitu. Kalimat itu akan mencari pemiliknya. Ketika tidak ditemukan, dia kembali ke langit, kata Nabi SAW. Dan bila tidak ditemukan di langit, maka dia akan kembali kepada yang menuduhkan dia. Maka muncullah di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang seling larut dalam perselisihan. Dan dengan perselisihan itu dia bertikai, bahkan ada yang menumpahkan darah. Itu ada yang divonis bangkrut oleh Nabi SAW di hari kiamat. Hadis Muslim kalimatnya dengan babul muflis, orang bangkrut di hari kiamat. Atadrunal muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qulna ya Rasulullah. Sahabat berkata, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut menurut kami, orang yang sudah tidak punya uang sepeser pun, tak ada aset sedikit pun. Kata Nabi, al-muflisu min ummati. Penutup dari khutbah ini, kata Nabi, yang aku maksud orang bangkrut di hari kiamat yang mengaku umatku. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa alaihissalam, bukan Musa alaihissalam. Dia mengaku umatku. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin.